Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hafizah. Saya dari Politeknik Negeri Tengah Laut, Prodi Teknologi Informasi, dengan NIM 21013010884. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai aljabar boolean dan gerbang logika menurut pendapat saya dan menurut pengalaman saya. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, aljabar boolean. Aljabar boole atau boolean algebra. Aljabar boolean adalah sistem operasi matematis logika pada himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan-aturan ekuivalen logika. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Kemudian untuk pendekatan, dalam aljabar boolean kita mempunyai pendekatan. Misalkan F dengan operasi ditambah OR dan AND atau suatu komplement dan dua elemen yang beda 0 dan 1 yang mendefinisikan pada himpunan atau proposisi, sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat-sifat identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Hukum aljabar boolean yang pertama, hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Yang kedua, hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif ini menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Kemudian, yang ketiga, hukum distributif, yaitu menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Kemudian hukum inversi atau inversion law, yaitu menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Lanjut ke aturan boolean. Dalam boolean terdapat aturan-aturan yang harus kita ikuti dan harus kita terapkan. Yang pertama, yaitu variabel yang digunakan hanya memiliki 2 nilai. Biner 1 untuk on atau high dan biner 0 untuk off atau low. Yang kedua, komplement atau not dari suatu variabel diwakili oleh sebuah strip di atas variabel, di mana komplement dari variabel y diwakili jika y sama dengan 1, maka y sama dengan 0, dan jika y sama dengan 1, maka y absent sama dengan 0. Ketiga, variabel OR diwakili oleh plus di antara variabel. Contoh variabel O, X, Y, Z diwakili X plus Y plus Z. Yang keempat, logika AND pada variabel 2 atau lebih diwakili dengan menuliskan titik di antara variabel seperti variabel X, Y, Z. Terkadang tidak memberi titik, hanya X, Y, Z. Yang kedua, gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar dari sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika memiliki 7 jenis logika,
jenis gerbang logika yang sangat berperan penting dalam pengerjaan tugas dari aljabar boolean. Tujuan dan ruang lingkup dari gerbang logika yang pertama, dasar pembentukan pemodelan dalam sistem digital. Yang kedua, beroperasi dalam sistem bilangan biner atau logika biner. Kemudian, dalam gerbang logika juga terdapat beberapa pendekatan. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital di gerbang logika yaitu yang pertama, logika biner positif. Logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Logika biner negatif yaitu logika tinggi ditandai dengan nilai 0 dan logika rendah ditandai dengan nilai 1. Logika biner positif dan negatif sangat berkebalikan. Oleh karena itu tidak mungkin tertukar. Kemudian terdapat jenis-jenis gerbang logika. Pada sistem digital, terdapat beberapa jenis gerbang logika, yaitu yang pertama, gerbang AND. Gerbang AND adalah apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner, berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan, jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Kemudian yang kedua, gerbang OR. Di sini, gerbang OR adalah apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan, jika input adalah bilangan biner yang berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Selanjutnya, gerbang NOT atau inverter atau complement. Pada gerbang NOT, gerbang ini berfungsi sebagai inverter atau pembalik, di mana nilai outputnya akan berlawanan dengan inputnya. Jika bilangan biner inputnya bernilai 1, maka nilai outputnya akan bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Kemudian lanjut ke gerbang NAND. Gerbang NAND adalah gabungan dari logika AND dan NOT, yang berarti output NAND adalah hasil logika AND yang dinotkan. Sehingga apabila semua atau salah satu bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Selanjutnya, gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gabungan logika OR dan NOT apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka outputnya berlogika 1. Yang selanjutnya, gerbang logika XOR adalah apabila input berbeda, atau contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Yang terakhir yaitu gerbang logika X and OR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Gerbang logika XOR dan gerbang logika X and OR sangat berkebalikan. Kemudian, lanjut kita memasuki penjelasan lebih rinci mengenai gerbang logika AND. Gerbang logika AND ialah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Kita akan bahas mulai gerbang logika AND. Gerbang logika AND yang memiliki dasar 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Ketentuannya, sinyal keluaran akan lebih tinggi jika semua sinyal
masukan tinggi. Di sini terdapat ekspresi booleannya yaitu Y sama dengan A titik B. Di bagian sini bisa diganti Y atau F, tergantung dari soalnya. Kemudian, ini dibaca Y sama dengan ANB. Y sama dengan ANB. Seperti itu. Ini adalah perlambangan, yaitu di gerbang logikanya. Ini tabel kebenaran N. Dan ini adalah analogi gerbang N. Untuk penjelasannya, analogi gerbang N memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri. Jadi untuk tabel kebenaran N, output 0 dan 0 sama dengan 0. Output 0 dan 1 sama dengan 0. Output 1 dan 0 sama dengan 0. Output 1 dan 1 sama dengan 1. Cara menentukan tabel kebenarannya sama dengan cara menentukan dalam logika pada umumnya. Pada umumnya, logika akan menggunakan tanda V terbalik untuk dan. Tapi dalam gerbang logika, dia akan menggunakan titik untuk dan. Gerbang logika OR yaitu gerbang yang mempunyai dua atau lebih dari sinyal input, tetapi hanya satu sinyal output. Dalam gerbang OR, untuk menghasilkan sinyal keluaran berlogika high, hanya butuh salah satu saja input berlogika high. Gerbang logika OR pada database nama lainnya ICTPL 7432. Gerbang logika juga memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Ini adalah ekspresi booleannya, dibaca Y sama dengan A or B. Di sini bisa diganti F tergantung dengan pertanyaan. Ini adalah tabel kebenaran logika OR. Kemudian ini adalah analogi dari logika OR. Konsepnya yaitu seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Dalam tabel kebenarannya, 0 or 0 sama dengan 0, 0 or 1 sama dengan 1, 1 or 0 sama dengan 1, 1 or 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut ke gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT yaitu gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Ketentuan yang berlaku yaitu sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ini adalah ekspresi booleannya. Dibaca Y sama dengan komplement A. Ini adalah komplement, yang ini adalah A. Yang ini bisa diganti tergantung dari pertanyaannya. Ini adalah tabel kebenaran untuk gerbang logika NOT, dan yang ini adalah analogi gerbang NOT. Dengan konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu yang diserikan dengan sebuah resistor. Pada tabel kebenarannya, karena ini komplement, inputannya 0, outputnya 1, inputannya 1, outputannya 0, jadi berkebalikan. Kemudian lanjut, gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND adalah gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Gerbang logika NAND adalah bentukan dari gerbang logika AND yang dinotkan.
Ketentuan yang berlaku yaitu sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Bisa dilihat di sini adalah ekspresi booleannya. Dibaca Y sama dengan A NaN B atau bukan A N B. Ini karena adalah gerbang logika A yang dinotkan atau bisa dibilang negasi seperti itu. Atau dibalik. Di sini bisa diganti sesuai dengan pertanyaan. Ini adalah tabel kebenaran NaN dan ini adalah analogi dari gerbang logika NaN atau not AND. Di sini karena negasi maka input 0, 0, 1, 0, 1 sama dengan 1, 1, 0 sama dengan 1, 1, 1 sama dengan 0. Selanjutnya gerbang logika NOR atau AND/OR. Gerbang logika AND/OR yaitu gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Ketentuan yang berlaku yaitu sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Di sini terdapat ekspresi booleannya. Dibaca Y sama dengan A not or B atau bukan not A or B. Negasi tapi ditambahkan OR di bagian tengahnya. Gerbang logika AND/OR yaitu gerbang logika OR yang dinotkan. Gerbang logika OR yang dinegasikan. Ini adalah tabel kebenaran gerbang logika AND/OR. Kemudian ini adalah analogi dari gerbang logika AND/OR. Di sini karena negasi dari OR, 0, 0 sama dengan 1, 0, 1 sama dengan 0, 1, 0 sama dengan 0, 1, 1 sama dengan 0. Gerbang logika XOR yaitu mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal input tetapi hanya satu sinyal output. Dalam gerbang XOR untuk menghasilkan sinyal keluaran berlogika high, maka semua sinyal masukan harus bernilai berbeda. Gerbang logika XOR pada database, nama lainnya IC TTL7486. Ketentuan yang berlaku pada gerbang logika XOR yaitu sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Di sini terdapat ekspresi booleannya. Dibaca Y sama dengan A XOR B. Kemudian ini adalah tabel kebenarannya. Ini adalah gerbang logikanya dan ini adalah analogi dalam sekelar lampu dalam gerbang logika XOR. Kemudian kita lanjut ke gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal input tetapi hanya satu sinyal output. Dalam gerbang XNOR, untuk menghasilkan sinyal keluaran berlogika high, maka semua sinyal masukan harus bernilai sama. Gerbang logika XNOR pada database nama lainnya IC TTL74266. Ketentuan yang berlaku pada gerbang logika XNOR yaitu sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Di sini terdapat ekspresi booleannya. Dibaca Y sama dengan A XNOR bukan atau bukan X or B. Ini adalah bentuk gerbang logikanya. Ini adalah tabel kebenarannya. Ini adalah analogi dari sakelar lampu dalam gerbang logika. Di sini input 0, 0, outputnya 1, input 0, 1, outputnya 0, input 1, 0, outputnya 0, input 1, 1, outputnya 1.
Kemudian bubble logika atau logika bubble. Di sini terdapat bubble N, yaitu logika bubble N dibentuk dengan memberikan not pada tiap masukan N. Ini adalah contoh gerbang logikanya. Kemudian ini tabel kebenarannya. Kemudian bubble OR. Logika bubble OR dibentuk dengan memberikan not pada tiap masukan OR. Ini adalah gerbang logikanya. Di sini adalah OR, di sini adalah not, dan di sini adalah OR. Di bagian sini ditambahkan. Kemudian ini tabel kebenarannya. Kemudian kita masuk ke ekuivalen logika positif dan logika negatif. Logika positif yaitu OR, AND, NOR, NAND. Logika negatif AND, OR, NAND, NOR. Untuk logika positif OR dan logika negatif AND, definisinya yaitu keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi. Untuk logika positif AND dan logika negatif OR, berdefinisi keluaran tinggi jika semua masukan tinggi. Logika positif NOR dan logika negatif NAND berdefinisi keluaran rendah jika salah satu masukan tinggi. Logika positif NAND dan logika negatif NOR memiliki definisi keluaran rendah jika semua masukan tinggi. Kemudian lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Contoh yang pertama yaitu temukan ekspresi aljabar boolean untuk sistem berikut. Pada sistem kali ini terdapat gerbang logika yang kosong. Di bagian pertama diberikan alfabet dan selanjutnya diteruskan disesuaikan dengan pertanyaan. Jadi kita harus menentukan ini bentuk apa, ini apa hasilnya. Q sama dengan apa. Kemudian, di pembahasan, seperti contoh soal aljabar boolean sebelumnya, kita dapat menyederhanakan rangkaian sirkuit dengan menuliskan notasi boolean pada setiap fungsi gerbang logika secara bergantian agar didapatkan ekspresi akhir untuk output pada Q. A, di sini bukan negasi, jadi terus ke sini dan hasilnya A di depan sini. Kemudian B, karena negasi, karena diberikan negasi di sini, B, jadi negasi B di sini. Kemudian C, di sini diberikan negasi, jadi negasi C, berarti B or negasi C. Atau ditambah lah. Kemudian di sini ada A, B, C yang tidak ada negasi. Jadi A titik B titik C atau A dan B dan C. Kemudian lanjut sampai ke ujung, soalnya seperti ini. Kemudian yang ini tadi, A kita ambil di sini dan B dan C kita ambil di sini. Kita jadikan A dalam kurung B or C. Kemudian kita lanjutkan ke terakhir. Dan hasilnya yaitu dalam kurung A dan B dan C ditambah A dalam kurung negasi B or negasi C. Lanjut ke contoh selanjutnya, contoh kedua. Ini dari soal saya yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, rancanglah gerbang logika dari fungsi berikut. Yang A, F sama dengan A titik B atau A dan B ditambah A, B absen C ditambah dalam kurung A, B absen C. Kemudian jawaban saya seperti ini. Yang pertama A dan B jadi 1. Kemudian dikesinikan. Oh, salah. Yang A dan B dikesinikan nih ke akhir ke F. Kemudian karena ini tulis tangan mungkin hasilnya kurang memuaskan. Kemudian A, B absen C. Kita ambil dari A ke sini. Kemudian B absen karena tidak ada kurung, jadi B saja yang absen. Berarti kita masukkan negasi di sini.
Kemudian C kita masukkan di sini. Kemudian kita teruskan ke sini. Kemudian yang terakhir A, B, absent, berarti A dan B-nya absent. Kemudian kita ambil dari sini A-nya. Kemudian kita ambil, AB-nya kita ambil dari sini, kita negasikan. Kemudian C-nya kita ambil dari sini. C-nya tidak negasi dan sampai ke sini. Jadi hasilnya F sama dengan A dan B ditambah A, B absen C, ditambah dalam kurung A, B absen C, seperti ini. Lanjut. Yang tadi sudah A, sekarang B. Di yang B, kita disuruh menentukan ini. F sama dengan A absen B, C ditambah A, B, C absen. Yang B, kita disuruh menentukan absen F sama dengan A absen B absen C ditambah A, B, C absen ditambah A absen B ditambah A, B absen. Yang pertama kita menentukan A absen B absen C. Di sini kita negasikan yang A, kemudian kita teruskan sampai ke bagian sini. Kemudian kita lanjut yang B, kita negasikan, kemudian kita arahkan ke sini. Kemudian yang C, tidak negasi ya, jadi kita teruskan langsung ke sini. Kemudian selanjutnya A, B absen C. Kemudian kita ambil A di sini, B kita ambil di sini, dari sini kita ambil, ini kan sebelum negasi ya, jadinya B, kemudian C-nya kita negasikan, kemudian kita tulis seperti ini, kita gabungkan. Kemudian selanjutnya A absen B. Kemudian yang ketiga kita ambil di sini A absen, karena di sini sudah dinegasikan A absen, kemudian atau A negasi, kemudian B-nya kita ambil dari sini. Karena di sini belum negasi ya, jadi kita ambil dari sini. Kemudian yang A, B absen, kita ambil A-nya dari belakang sini yang belum dinegasikan. Kemudian B absennya kita ambil dari yang sudah dinegasikan di sini. Kemudian kita teruskan semuanya ke terakhir dan F-nya hasilnya ini. Kemudian yang C, A, pertanyaannya yaitu kita menotasikan F, A, B, C, ditambah A absen B, C, ditambah B, C absen. Di sini saya lupa memberikan simbol seperti ini, tapi insya Allah sudah benar. Yang ini pertama negasi A karena ini kurung ya, negasi A. Kita teruskan ke sini. Kemudian di sini kita teruskan B dan C kita jadikan satu. Tapi ini sepertinya lupa saya negasi ya sepertinya. Iya, lupa dinegasi. Seharusnya di sini ada negasi seperti ini. Kemudian diteruskan ke sini. Kemudian A absen kita ambil di sini, A absen di sini, dan BC. BC-nya kita ambil dari di sini B, karena di sini ada negasi ya sepertinya. Di sini B absen dan C absen di sini. Kemudian B dan C-nya, B, C absen,
Di sini kita ambil B-nya dari sini yang sebelum dia di negasi, sebenarnya seharusnya sudah negasi di sini. Tapi anggaplah kita ambil di sebelum negasinya. Di sini kemudian C-nya kita ambil yang setelah negasi. Dan kita teruskan ke sini dan hasilnya ini. Kemudian contoh ketiga yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Di sini soalnya W X dalam kurung X ditambah Y sama dengan WX ditambah WY. Dan penulisan gerbang logikanya seperti ini. Ini adalah tabel kebenaran dari fungsi boolean tersebut. Kesimpulannya, aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, dan mohon maaf masih belum bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami kepada para penonton dan kepada dosen saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.